Kita bahas masalah cara meredakan kembung. Ada 3 terapi yang akan kami ajarkan di sini. 4 terapi malahan, ya. Terapi untuk kembung, terapi untuk hidung mampet, terapi untuk sulit tidur, dan terapi untuk keliangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SD Mado. Kita bahas masalah cara meredakan kembung. Ini jangan salah paham. Ini cara meredakan kembung, ya. Tapi kalau ingin sembuh total tetap harus minum obat. Tapi untuk pertolongan pertama, paling tidak kami bisa memberikan Anda solusi. Ada 3 terapi yang akan kami ajarkan di sini. 4 terapi malahan, ya. Terapi untuk kembung, terapi untuk hidung mampet, terapi untuk sulit tidur, dan terapi untuk keliangan. Nah, yang pertama kembung yang akan kami bahas. Kembung, bagaimana cara meredakan kembung supaya Anda tidak ketakutan dengan kembung itu sendiri. Kembung kalau hanya sesaat-sesaat saja, terus perut Anda tidak nyaman, itu memang betul-betul kembung, ya. Tapi banyak juga orang yang tidak bisa mengartikan kembung. Ini kami terangkan dulu, ya. Simak betul-betul supaya Anda tidak menunggu konsultasi ini kadang lama. Dan kadang saat konsultasi cukup lewat chat, itu kadang memang tidak paham cara nerangkannya. Terus kembungnya yang dimaksud bagaimana? Karena ada yang ditepuk bunyi saja, ini dianggapnya kembung. Semua perut ditepuk bunyi. Ingat ya, semua perut ditepuk bunyi. Tapi bunyi kembung dan bunyi yang tidak kembung ini berbeda. Dan saat Anda ditepuk bunyi kembung, tapi badan perut itu tidak enak atau badan itu juga tidak nyaman, berarti Anda benar-benar kembung. Tapi kalau ditepuk gini, semua perut bunyi. Mau anak kecil, mau orang tua, mau orang sehat, orang sakit sama, bunyi, ya. Jadi kalau yang hanya bunyi doang, berarti bukan kembung. Ini perhatikan betul-betul. Tapi saat bunyinya itu seperti nangka yang matang, suaranya itu berbeda. Kami tidak bisa memberi contoh bentuknya itu kayak gimana, tapi saat kembung Anda bisa merasakan sendiri, akan berbeda tepukannya di perut. Saat nyaring begini ini aman, tapi saat kembung ini kalau ditepuk tidak nyaring. Nah, terus kalau kembung itu hanya umpama Anda sudah sembuh lama, kok tiba-tiba kembung, dan kembung itu kok cuman sebentar, ini Anda itu nggak usah cemas, ya. Langsung lakukan terapi seperti ini. Kami ajarkan. Anda cukup gini-gini aja. Tekan dengan 1 jari. Pakai jari ini atau jari ini, ya. Mana enaknya? Ini ditekan gini aja. Ini saat Anda bisa buang angin atau Anda sendawa, itu sampai sendawanya banyak. Kalau sendawanya sudah banyak, sudah berhenti sendawanya, kembung Anda akan hilang. Tapi kalau produksi gasnya Anda itu masih besar, nah itu Anda akan kembung lagi dan kembung lagi. Mungkin dengan ini hanya meredakan sesaat dan sedikit, tidak banyak. Tapi kalau kembungnya terus-terusan, ya. Tapi kalau kembungnya cuma sesaat-sesaat saja, Anda ini bisa dilakukan seperti ini saja. Ini sampai ulu hati ini sering akhirnya sering ditekan seperti ini. Ini Anda itu akan sendawa dan nyaman. Jadi Anda tidak perlu apa-apa dihubungkan asam lambung, apa-apa hubungan asam lambung. Kapan Anda akan merasakan sembuh? Sedangkan Anda merasakan sembuh itu, ya harus bisa tahu waktu sehat itu seperti apa. Ada rasa dikit-dikit, ya udah cuek saja, karena kita memang udah sembuh.
Jangan langsung asal jaga dikit-dikit hubungkan dengan asam lambung, dikit-dikit hubungkan dengan asam. Nggak akan sembuh Anda. Nah, ini cara menghilangkan untuk kembung. Terus paling banyak lagi ini masalah hidung mampet. Kalau hidung mampet ya itu Anda itu mudah sekali dan itu tidak ada hubungan dengan asam lambung. Walaupun Anda mampet ya, dan orang-orang rata-rata yang kena asam lambung hidungnya juga mampet, bukan pilek. Nah, itu Anda nggak usah takut dan itu bukan penyakit. Tapi saat Anda sakit ini peredaran darah tidak lancar, akhirnya pembuluh darah, saraf, terus otot-otot ini ikut menderita saja. Karena peredaran darah tidak lancar, akhirnya pengaruh ke hidung jadi seperti pilek, mampet, buat napas berat. Nah, ini cara solusinya ya supaya Anda itu cepat plong. Apalagi kalau saat tidur, Anda tidur miring ke sini, berarti yang sebelah kanan ini, kalau Anda miring ke kiri tidurnya, sebelah kanan ini yang Anda tekan-tekan. Nah, tekannya pas di bawah tulang kongka ini. Tulang kongka ini tekan saja seperti ini. Nah, ini seperti kepompa. Akhirnya Anda langsung plong. Satu hidung ini langsung plong. Tapi kalau Anda tidurnya posisi miring ke sini, nah ini yang ditekan yang sebelah kiri. Kalau kita miringnya ke kanan, nah ini diputar-putar gini sampai benar-benar di bawah tulang ini, kulit hidung ini menutup hidung. Akhirnya saat dilepas begini, ini napasnya langsung plong. Nah, saat plong Anda tidur, nanti kalau sudah tidur, ini akan terbuka semua karena Anda sudah lupa. Jadi Anda akan nyaman. Nggak usah takut, itu bukan penyakit, itu aman itu. Kalau Anda semua dihubungkan penyakit, nggak akan sembuh itu kayak gitu. Betul itu nggak akan sembuh. Dan nggak akan merasa sembuh. Padahal itu bukan penyakit dan bukan sensasi dari asam lambung. Tapi saat orang sakit apapun, kalau lama peredaran darah otomatis tidak lancar, ya otomatis hidung akan menjadi mampet. Seperti orang pilek tapi tidak ada lendirnya, tidak ada ingusnya. Itu seperti itu. Ini terapinya mudah. Saat Anda tidur ke kiri, miringnya ke kiri gini, ini ditekan saja seperti ini. Kalau miring ke kanan, ditekan yang sebelah kiri. Yang posisi hidung ini yang lubang di atas. Nanti saat ini Anda napasnya akan jadi plong. Walaupun satu mungkin agak tersumbat kalau Anda rasakan. Tapi saat Anda sudah tidak merasakan, dua-duanya akan plong dengan sendirinya. Akhirnya Anda tidur mau bolak-balik. Saat sudah tidur, hidungnya tidak akan mampet lagi. Kecuali kalau sedang pilek. Nah, ini seperti itu. Terus yang ketiga, masalah sulit tidur. Sulit tidur ini banyak sekali yang tidak tahu cara terapinya. Padahal dulu ada video kami yang sudah kami upload, tapi kami lupa namanya. Nah, ini tak ajarin kalau Anda sulit tidur. Anda posisi tangan di atas telinga seperti ini, telapak tangannya, jarinya untuk neken-neken di, nah sekitar sini nih, seperti ini. Ini ditekan-tekan kira-kira 3 sampai 4 menit atau 5 menit. Ditekan-tekan gini, nekennya jangan glek gitu ya, jangan begini, tapi setelah tekan begini tarik sedikit supaya tekanannya cepat dan akhirnya akan membuka pembuluh-pembuluh darah yang ada di kepala ini atau saraf-saraf yang ada di kepala ini akan terbuka. Saat sudah terbuka, Anda akan rileks dan tidur pun nyenyak. Kalau seumpama Anda terapi sekali kok baru bisa tidur 1 jam atau 2 jam, nah Anda bisa lakukan 2 hari sekali supaya Anda tidurnya bisa pulas dan nyaman. Itu kalau untuk yang sulit tidur. Nah, untuk keliangan yang kayak apa? Untuk keliangan seperti ini. Untuk keliangan ya, ini sering kami ajarkan. Ini pakai minyak supaya Anda tidak lecet telinganya. Ini jari, ini di telinga ini, tengah-tengah. Terus jempol ini dibuat nurut seperti ini. Nah, diurut seperti ini. Pakai minyak supaya tidak lecet. Karena kalau gesekan kulit sama kulit agak lama akan lecet. Ini untuk ngilangin keliangan. Selama ini banyak sekali yang keliangan. Ini konsultasinya keliangan-keliangan.
Terus kalau keliangannya itu jarang datang, nah itu wajar ya, itu nggak usah Anda takuti. Umpama udah 6 bulan kita tidak keliangan, tiba-tiba keliangan, nggak usah takut, itu bukan kambuh. Cuman saat kita ada gas yang masuk ke saraf otak, itu akan mengganggu keseimbangan dan sejenak itu. Nah terus kalau sore pandangan kok agak buram, ya nggak usah takut. Ya, pandangan agak buram tiap sore, apalagi yang sudah punya mata minus atau mata plus, itu kalau sore tambah agak buram. Itu biasanya mulai dari jam 5 atau menjelang maghrib itu sampai jam 7, itu biasanya buramnya akan timbul. Tapi itu aman. Ya, nggak usah ketakutan apa-apa, ketakutan. Anda nggak akan merasakan kesembuhan yang sebenarnya. Sebenarnya banyak orang asam lambung ini bisa sembuh total, cuman yang ngarahkan nggak tahu. Jadi asal terasa dikit dibilang nyolek, itu bukan nyolek, Anda memang udah sembuh. Tapi semua orang sehat pun itu suka merasakan reaksi-reaksi sesaat itu. Kadang tiba-tiba kembung, kadang tiba-tiba BAB-nya mencret, ya. Terus kadang tiba-tiba BAB kok ada darah juga. Enggak usah ketakutan, itu aman semuanya. Itu seperti itu. Terus yang masalah satu lagi, terapi keliangan sudah, kurang tidur, terus kembung sama hidung mampet. Ini sudah semua. Nah, besok kami akan upload lagi masalah cara meredakan sesak nafas, ya. Terus meredakan kalau yang sampai gerak begini saja sesak, dari punggung sampai ke dada juga sesak, itu besok akan kami ajarkan, karena ini juga perlu mediator atau orang lain yang untuk contoh. Nah itu seperti itu. Oke ya, perhatikan baik-baik setiap kami mengarahkan Anda. Insya Allah Anda cepat sembuh total, dan Anda itu yang sudah sembuh tidak akan ketakutan lagi. Ikutin channel kami supaya Anda tidak takut, tidak cemas ya. Nah, kalau sudah tidak takut, tidak cemas, Anda merasakan kesehatan, selamat menikmati kesehatannya kembali. Nah, semoga yang masih sakit GERD, asam lambung, atau jantung, atau penyakit lainnya, semoga lekas sembuh dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SG.